Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan primitif dan non-primitif. Nah, kalau yang tentang primitif, saya akan menjelaskan algoritma tentang round robin, yang kedua priority scheduling, yang ketiga guaranteed scheduling. Nah, sedangkan pada yang non-primitif, saya akan menjelaskan tentang first come first served. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang shortest job first. Yang ketiga, saya akan menjelaskan high has ratio next. Proses B1. Kedua yaitu priority scheduling.
berikut selanjutnya. Brustemnya 3, proses D brustemnya 5, dan proses E brustemnya 7. Berprioritas. Penjadwalannya sederhana. Jika
Algoritma yang kedua yaitu shortest job first. Pada penjadwalan ini, proses yang mempunyai burst time atau waktu running yang paling pendek akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dieksekusi sampai selesai. Nah, di sini ada 4 proses dengan arrival time P10 burst time-nya 14, proses P2 arrival time 4, burst time-nya 7, proses P3 arrival time 6, burst time-nya 2, proses P4 arrival time-nya 3, burst time-nya 1. Maka Gantt penjadwalannya kita mulai dengan proses P1. Kenapa proses P1? Karena pada proses P1 arrival time-nya paling terendah yaitu 0. Nah, maka P1 14 dan kemudian proses berikut yang akan kita eksekusi yaitu proses P4 dengan burst time-nya terendah. Nah, 14 ditambah dengan burst time dari P1 yaitu 15. Nah, yang berikut kita akan mengeksekusi proses dari P3 dengan burst time 2. 15 ditambah dengan burst time dari P3 yaitu 2, 17. Nah, yang terakhir kita akan mengeksekusi proses P2 dengan burst time 7. 17 ditambah dengan 7 sama dengan 24. Nah, jadi kita akan mendapatkan waiting time dari P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 17 kurang 4. 4 ini adalah arrival time dari P2 sama dengan 13, P3 15 kurang 6. 6 juga adalah arrival time dari P3 sama dengan 9, dan P4 14 kurang 3 arrival time dari proses P4 sama dengan 11. Sehingga rata-rata waiting time yang kita dapatkan yaitu 0 ditambah dengan 3 ditambah dengan 9 tambah 4 dibagi 4. 4 di sini yaitu adalah proses karena ada 4 proses. Nah, sama dengan 8,25 milisecond. Nah, yang terakhir yaitu algoritma highest response ratio next. Nah, HRRN merupakan penjadwalan non-preemptif yang menggunakan prioritas dinamis. Penjadwalan ini memperbaiki shortest job first yang tadi baru saya jelaskan ya. Nah, prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tapi juga waktu tunggu proses. Nah, di sini ada tiga proses ya guys. Nah, sebelum saya membahas contoh soalnya, sini saya akan menjelaskan prioritasnya didapat dari mana. Prioritas dinamis dihitung berdasarkan rumusnya yaitu waktu tunggu dijumlahkan dengan waktu layanan dibagi dengan waktu layanan. Dari rumusnya terlihat bahwa proses yang memiliki waktu eksekusi terpendek memiliki prioritas tinggi. Begitu juga untuk proses yang telah menunggu lama. Proses P1 dengan arrival time 0, burst time-nya 6. Proses P2 arrival time-nya 5, burst time-nya 4. Proses P3 arrival time-nya 4, burst time-nya 5. Nah, ini adalah Gantt chart pertamanya, yaitu kita mulai dengan P1 dengan detik menit ke 0 dan burst time 6. Pada saat P1 selesai dieksekusi, maka waiting time sementaranya yaitu P2 sama dengan 6. 6 ini adalah burst time dari P1 dikurangi dengan arrival time dari P2 5 yaitu sama dengan 1. Nah, P3 juga demikian. 6 adalah burst time dari P1 dikurangi dengan arrival time dari P3 yaitu 4, jadi sama dengan 2. Maka prioritasnya P2 sama dengan 1 ditambah dengan 4. 4 ini adalah burst time-nya dibagi dengan 4 sama dengan 5 bagi 4 sama dengan 1,25. P3 juga demikian, 1 ditambah dengan 5. 5 ini adalah burst time dari P3 dibagi juga dengan 5 sama dengan 6 bagi 5 sama dengan 1,2.
Maka proses P3 mempunyai prioritas yang lebih tinggi sehingga dieksekusi setelah proses P1. Maka gancar yang terjadi yaitu kita mulai dengan mengeksekusi P1, lalu P3, lalu P2. Nah, kita mulai dengan proses P1 dari menit ke 0, 6 P3 11. Kenapa 11? Karena 6 ditambah dengan burst time dari P3 yaitu 5, jadi 11. Sedangkan P2 11 ditambah dengan burst time dari P2 4 sama dengan 15. Nah, waiting time dari gancar tersebut P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 11 dikurangi 5 sama dengan 6. 5 ini yaitu arrival time dari P2. Nah, P3 6 kurang 4 sama dengan 2. Waiting time P3 ini 6 kurang 4 itu adalah arrival time dari P3 4. Nah, maka rata-rata waiting time yang kita dapatkan yaitu 0 ditambah 6 ditambah 2 dibagi 3. 3 ini adalah prosesnya, ada 3 proses. Sama dengan 8 dibagi 3 sama dengan 2,66 milisecond. Nah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih.